Jika kita bicara tentang ikan, perairan, atau lautan adalah sebuah dunia atau habitat di mana berbagai jenis ikan dapat ditemukan di sana. Berbagai jenis ikan, mamalia, kepiting, penyu dan ribuan jenis hewan lainnya. Salah satunya yang akan kita cari tahu adalah sotong. Sotong dalam bahasa ilmiah disebut sebagai Ordocepida, yaitu hewan laut yang berkerabat dengan cumi-cumi dan gurita. Terdapat lebih dari 120 spesies sotong berbeda yang menghuni lautan di dunia. Semuanya misterius, indah, dan eksotik. Sebagian orang, sotong disejajarkan atau disamakan dengan cumi-cumi dan gurita. Namun pada dasarnya, sotong adalah hewan yang berbeda dari cumi-cumi atau gurita. Sotong sering kali disamakan sebagai cumi-cumi, padahal keduanya berbeda karena sotong bertubuh pipih. Sementara, cumi-cumi lebih berbentuk silinder. Selain itu, cangkang dalam sotong tersusun dari kapur yang keras. Sedangkan, yang dimiliki pada cumi-cumi, yaitu lebih kepada teksturnya yang lunak. Salah satu dari beberapa jenis cephalopoda laut dari Ordocepioidea. Berkerabat dengan gurita dan cumi-cumi, dan dibedakan oleh cangkang internal yang lebih tebal, yang terkalsifikasi, yang disebut tulang sotong. Sotong adalah hewan penghuni perairan pantai tropis atau beriklim sedang. Dengan kedalaman yang cukup dangkal, sotong biasanya bermigrasi ke perairan yang lebih dalam di musim dingin. Hewan ini dapat ditemukan di hampir semua perairan yang berukuran besar, baik di air tawar, air payau, maupun air asin pada kedalaman bervariasi. Dari dekat permukaan, bahkan hingga beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Sotong biasanya berkembang biak selama musim semi dan musim panas. Setiap bertelur, sotong dapat menghasilkan sekitar 100 hingga 300 butir telur. Sotong adalah hewan laut yang memiliki karakteristik yang sama dengan sepupu genetiknya, seperti cumi-cumi, gurita, dan nautilus. Namun, semua itu terlihat berbeda satu sama lain. Tergantung pada tempat tinggal mereka dan komposisi suplai makanan di tempat mereka berada. Ukuran sotong bervariasi, tetapi panjangnya berkisar antara 6 hingga 20 inci. Namun bergantung juga pada tempat di mana mereka tinggal, dan juga pada komposisi makanan tempat mereka beradaptasi. Secara umum, Anda bisa menggambarkan mereka sebagai cumi-cumi gemuk, dengan ukuran lengan dan tentakel yang cukup pendek. Mereka memiliki rongga tubuh utama yang berisi organ dalam, seperti cumi-cumi, dan sirip panjang bergelombang yang digunakan untuk pergerakan di setiap sisi tubuhnya. Sotong adalah hewan yang memiliki kemampuan terkenal yang luar biasa, yaitu mereka mampu untuk mengubah warna tubuh. Hebatnya lagi, sotong dapat berkamuflase, meniru bentuk atau tekstur tempat mereka berada. Kemampuan kamuflase mereka dimungkinkan oleh kromatofor, atau sel kulit berpigmen, dan otot yang berkontraksi, yang mengembang untuk menggelapkan atau merubah kulit. Mereka memiliki mulut berparuh di bawah 8 tentakel pengisap yang berada menggantung di depan atau wajah mereka. Sotong salah satu hewan yang tidak memiliki gigi. Rasio otak dari sotong adalah yang terbesar dari semua jenis invertebrata, lebih besar dari kebanyakan spesies seperti gurita. Mereka adalah hewan yang terbaik dalam beradaptasi. Dengan memproses dan merespon kondisi lingkungan dengan cepat, termasuk penglihatan, suara, dan perubahan kimiawi pada kandungan di dalam air. Sotong mempertahankan daya apung di bawah air menggunakan organ khusus, yaitu tulang sotongnya. Tidak ada hewan lain yang memiliki tulang seperti sotong, yang merupakan cangkang bagian dalam, berongga dan berpori,
yang terbuat dari aragonit, yaitu suatu bentuk kalsium karbonat. Makanan sotong sangatlah bervariasi, tergantung di habitat mana mereka tinggal. Tetapi pada umumnya, sotong biasanya memakan moluska, kerang, ikan, gurita, dan cacing. Predator alami mereka adalah lumba-lumba, hiu, ikan besar, anjing laut, burung laut, dan hewan besar lainnya. Strategi berburu mereka sangat beragam, tergantung pada lingkungan dan target mangsanya. Secara umum, sotong adalah predator aktif dan agresif yang menggunakan kemampuan mengubah warna dan pergerakan tentakelnya untuk memikat mangsanya dan menangkapnya dalam gerakan cepat. Dalam beberapa kasus, sotong mungkin menggunakan strategi penyergapan dengan berkamuflas. Menunggu sampai ada hewan lain yang tidak menaruh curiga, berenang dan melewatinya. Saat itulah, sotong mengambil kesempatan untuk segera mengambil dan memakannya. Namun, jika sotong menghadapi pemangsannya, mereka dapat mendorong aliran air keluar dari mantelnya dengan dorongan yang sangat kuat untuk segera menjauhkan mereka dari bahaya. Sekaligus memanfaatkan kantung tintanya untuk mengeluarkan awan tinta untuk mengelabui dan membingungkan penyerangnya. Sotong hidup di garis lintang tropis dan sedang di lautan dan umumnya hidup di perairan dangkal dekat terumbu karang. Beberapa spesies sotong dapat hidup di kedalaman hampir 2000 kaki. Mereka umumnya ditemukan di Samudera Atlantik bagian timur, Laut Mediterania, dan barat Laut Afrika. Seperti yang telah disebutkan, reproduksi sotong terjadi di musim semi. Ketika suhu air ideal dan makanan berlimpah, betina bertelur dan menempelkannya pada struktur stabil seperti rumput, batu, atau karang.